Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah ganjil supaya yang ganjil tambah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang sholat jamaah subuh Masjid Al-Lafali Purwokerto yang saya muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita tak henti-hentinya karena Allah memberikan nikmat tak henti-hentinya kepada kita sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, nikmat Allah yang paling besar tapi sering kita lupa dengannya adalah nikmat iman. Karena apa? Orang yang diberi nikmat iman berarti dia telah memiliki Allah. Sedangkan Allah adalah pemilik semuanya. Itu yang pernah digambarkan dalam sebuah sayembara ya, di zaman dahulu ya. Itu seorang raja ingin tahu sejauh mana daripada keimanan para pegawai kerajaan. Dia membuat sayembara. Salah satu sayembaranya, hari ini saya akan memberikan kepada kalian sebuah sayembara, menyelenggarakan sayembara, yaitu kalian silahkan meminta apa yang kalian minta kepada kami. Kalau bisa akan aku penuhi semua permintaan kamu. Maka ada seorang penjaga kebun yang namanya Ayas ya. Ini memiliki pola yang berbeda dengan yang lain ya. Yang lain ada, oke raja aku minta kebun. Yang ini, oke raja aku minta cincinnya raja ya, oke raja aku minta macam-macam gitu ya. Setiap pegawai kerajaan itu dia akan meminta seperti apa yang ia pikirkan gitu ya. Minta ini, minta itu, minta ini ya. Tapi Ayas dia mendekati raja dan nyikep raja. Raja disikep gitu ya. Loh Ayas, kenapa kamu seperti itu? Raja, aku pengen punya raja. Kenapa? Ya kalau saya, kan raja yang punya semua ini. Kalau saya punya raja, berarti kan saya punya semuanya. Nah itu sebuah analogi yang digambarkan dalam sebuah pesan-pesan yang dilakukan oleh pegawai kerajaan. Ayas, kamu cerdas gitu ya. Kemudian dijelaskan bahwa kenapa kamu milih raja, itu gambarannya seperti itu, bahwa orang pada ribut minta ini, minta itu, minta harta benda gitu ya. Tapi
seperti yang digambarkan oleh ayat itu, maka dia memilih raja dari segala kerajaan hidup dan kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya Allah, kita memiliki Allah, berarti kita memiliki segalanya. Jadi sesungguhnya orang yang beriman yang memiliki segalanya. Orang yang beriman dia adalah memiliki Allah ya, dalam hatinya. Dia tunduk, menyerah, patuh kepada Allah ya. Sebagaimana seruan dari Nabi Nuh ketika dakwah kepada kaumnya kan ya, inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka dan seterusnya itu ya. Maka di situ anik budullaha fattaquhu wa atiun, ini seruannya. Sembahlah Allah, takutlah kepada Allah, tunduk patuhlah, taatlah kepada Allah. Tiga seruan Nuh kepada kaumnya itu supaya mereka terselamat dari azab ya. Pertama adalah anik butullah ya. Itu refleksi dari iman itu memang mengakui dirinya, mengakui eksistensi dirinya menjadi hamba bagi Allah. Maka konsekuensi seorang hamba adalah menyembah, beribadah, mengabdi kepada Allah. Itu konsekuensi daripada iman ya, adalah menyembah kepada Allah. Yang kedua, di dalam jiwanya ada rasa takut, rasa harap, rasa kalau takwa itu penuh cinta, takut dan harap. Wattaqullah ya, sering digembar-gemborkan oleh khotib gitu ya. Sebenarnya itu adalah memelihara Islam dalam hidup, namanya takwa. Takwa sendiri berasal dari kata wikoya, artinya memelihara. Peliharalah kesempurnaan Islam dalam kehidupan kita. Jadi seruan Nuh itu supaya umatnya bertakwa kepada Allah, yaitu orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta, rasa takut dan harap kepada Allah. Ini kan kekayaan yang luar biasa. Ya, anikbutullaha fattaquhu wa atiun. Atiun itu berasal dari kata taat. Taat itu menyerahkan diri kepada Allah. Dia kemudian bisa mewujudkan semua apa yang Allah kehendaki. Jadi mentaati itu adalah pasrah bongkokan ya terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seruan ini kelihatannya singkat ya, tetapi sesungguhnya mengandung makna yang sangat dalam. Karena apa? Karena sifat manusia itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang semangat, kadang-kadang belurut. Oleh karena itu peringatan harus dilakukan pertama secara sungguh-sungguh, yang kedua secara teratur, rutin, gitu ya, berkelanjutan. Karena apa? Sifat manusia, iman manusia itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, bahkan kadang-kadang hilang. Ya. Ini yang sangat merepotkan. Ya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang bleret, kadang-kadang cinta, kadang-kadang sebel. Nah ini kadang-kadang. Maka al-imanu faqad yasitu faqad yanqusu. Ya. Kadang naik, kadang turun, bahkan kadang masuk, kadang keluar. Ya. Oleh karena itu di sini kita perlu bagaimana
menjaga iman yang ada dalam diri kita, menempatkan iman sebagai nikmat yang tertinggi supaya kita mau memelihara ya. Jadi kalau barang itu kalau kita tahu itu mahal, istimewa ya, maka kita akan ada sifat penjagaan, disimpan di tempat yang bagus, rapat, hati-hati ya, dikunci, digembok ya. Karena apa? Karena itu barang mahal, jadi disimpan di tempat yang khusus. Coba kalau kita menganggap emas itu barang mahal, bagaimana? Apakah kita rela ditaruh di emper, berserakan di ini untuk mainan anak-anak, ya kan? Maka ada kekhawatiran. Wih, emas kok gue mainan bocah serak gitu ya. Itu ada kekhawatiran ya, nanti kalau hilang dan sebagainya kan. Itu siapa yang punya pikiran seperti itu? Orang yang tahu kalau harga emas, nilai emas itu tinggi, ya kan? Coba kalau anak yang tidak tahu harga emas itu tinggi, ya buat mainan, ya kan? Dibuang, apa kadang-kadang dibawa sana sini. Karena apa? Anak itu tidak tahu nilainya emas, ya. Maka dia tidak sungguh-sungguh untuk menjaga emas. Tidak sungguh-sungguh disebabkan karena tadi apa? Dia tidak tahu nilainya emas. Ya, bahkan bayi itu ya, ini dulu ceritanya ketika Nabi Musa itu ya, Nabi Musa itu ternyata dahulu menarik ketika digendong oleh ini ya Fir'aun, dia menarik jenggotnya Fir'aun gitu ya, menarik itu, wah ini apa namanya, orang yang akan melawan aku, menghancurkan aku. Maka kata apa namanya, ibunya itu Asia ya, itu wah itu kan anak kecil belum bisa apa-apa gitu ya. Coba dikasih pisang sama bara baba ya, baba itu apa ya, yang arang-arang gitu ya, yang terbakar itu, milih mana? Ya, ada juga yang mengatakan dia bukan milih pisang tapi milih baba yang menarik itu, di panasan di ini, makanya ceritanya apa namanya, lidahnya itu ya sehingga cedal gitu ya. Ya, itu banyak cerita-cerita itu yang menunjukkan bahwa dia tidak tahu gitu ya, wajar kalau milih bamba kan gitu. Seperti anak kecil itu kalau suruh milih emas sama pisang, ya bisa jadi dia nggak milih emas ya, karena nggak tahu nilainya emas, yang dipilih pisang gitu ya. Padahal kalau emas itu dijual beli pisang, mungkin dapat sekandi kan gitu. Ya, karena tidak tahu nilainya. Ya. Orang yang tidak tahu nilainya iman, dia akan menyia-nyiakan iman, gitu kan? Ada majelis iman lah biasa itu ya, tidak menarik kan gitu ya. Jadi tidak menarik ya, karena apa? Karena tidak tahu manfaatnya iman itu sendiri. Maka menjaga nilai-nilai iman, menjaga iman menjadi penting. Hadirin rahimani rahimakumullah, ya, orang-orang terdahulu ya dari kalangan para nabi dan para rasul ya, itu adalah orang-orang yang telah membuktikan ya, kebenaran imannya di sisi Allah. Mereka hijrah, mereka nusroh. Hijrah artinya ya dia meninggalkan daripada masa-masa kemaksiatannya gitu ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi
saling bantu membantu di antara mereka. Inilah sesungguhnya orang-orang yang Allah ridhoi. Dan mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itulah kemenangan yang besar. Nah, ya dimuat dalam Al-Quran surat Taubah ayat 100. Ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dalikal fawzul adzim. Hadirin rahimani rahimakumullah, mengapa ya kita perlu mengkaji mengulang-ulang ini ayat yang penting sekali sekiranya. Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam. Pertama adalah Allah itu memulai ayat dengan wasabiqunal awwalun. Orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam. Kata ini merupakan kata kunci bahwa pendahulu kita, para nabi dan para sahabat itu hakikatnya adalah orang-orang pertama yang memberikan contoh keteladanan pelajaran kepada kita. Yang kedua, orang-orang inilah yang telah memberikan contoh teladan kepada kita untuk melakukan hijrah dan nusroh. Ya. Karena apa? Hijrah dan nusroh adalah pintu kesuksesan. Orang itu kalau stagnan hidupnya, tidak ada perubahan. Dulu cekek botol, sekarang cekek botol tuh. Dulu ini jadi keburukannya dipertahankan. Dulu malas, sekarang malas terus gitu ya. Dulu nggak sholat, sekarang malah tambah nggak sholat terus. Itu stagnan. Tapi kalau ada perubahan, ya sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang yang melakukan perubahan, ya, orang yang berubah, ya. Agents of change, agen perubahan. Karena apa? Para sahabat Nabi itu melakukan perubahan dari yang dulunya itu cekek botol gitu ya, peminum darah, membunuh, ya, tapi menjadi orang yang luar biasa setelah bertemu dengan Nabi. Ini kalau di bahasa pendidikan ya, itu masukan, input daripada dakwah Nabi itu orang-orang yang tidak genah, orang-orang yang memiliki karakter yang buruk ya. Awalnya mereka itu banyak yang karena dari kaum jahiliyah ya kan, itu orang-orang yang mereka biasa cekek botol itu biasa itu ya. Tapi diolah oleh Rasulullah, berada dalam dakwah Nabi ya. Akhirnya apa? Keluarannya, outputnya menjadi orang yang terbaik ya. Jadi kata Nabi itu khairul quruni, sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat. Artinya bahwa sahabat Nabi itu menjadi orang yang terbaik. Ini maknanya proses perubahan yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabat itu sampai tingkat yang paling efektif ya. Kalau kuliah di keguruan ini namanya bahwa proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Nabi mampu mengubah peserta didik dari yang terburuk menjadi yang terbaik. Ini apa yang ada di proses itu ya. Nah inilah sesungguhnya perlu kita kaji,
bagaimana Nabi memproses input menjadi output yang berkualitas. Nah ini ternyata kalau kita pelajari lebih jauh bahwa Nabi itu bergerak, ya berproses, bekerja dalam tataran iman dulu ya, iman yakin itu ya. Sekarang bagaimana orang akan berubah dari buruk ke baik ketika keyakinannya tetap, gitu ya. Jadi kalau orang itu tidak percaya kepada akhirat, ya itu sudah pusat segala dosa itu ya. Nggak percaya kepada akhirat, nggak percaya pada hari pembalasan, maka mau ngapa-ngapain ya sekarang dhewe kan gitu ya. Mau mencium istri orang lain, ya kenapa gitu? Karena apa? Karena nggak takut nanti, ya karpe dhewe kan. Itu nggak terkait dengan nanti di akhirat akan disidang, di ini nggak percaya gitu kan. Jadi yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin kepada malaikat, yakin kepada hari akhirat kan. Itu rukun-rukun iman itu yang pertama harus kita ulang-ulang, kita tanamkan. Itu masalah yakin ya. Kalau orang itu dia tidak ngerti ilmunya tentang hari akhir gitu, nanti ada kehidupan setelah mati, itu nanti akan apa, kan kita sekarang kayak gitu ya. Rata-rata pelajaran sekarang itu adalah bukan dari dasar ya. Pelajaran itu dikasih hukum ini dilarang, nah, ini diperintah, dilarang, diperintah. Tapi kalau orang belum yakin ya terhadap rukun-rukun iman itu ya, ada malaikat yang mencatat, ada kitab yang menuntun, ada hari akhir yang akan kita pasti memasukinya, akan ada balasan. Nah itu harusnya kita hari-hari kita bicarakan itu perkara yang gaib ya. Jadi perkara yang gaib, kenapa kok di dalam surat Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu di sana diawali ya, amanu bil ghaib, iman kepada yang gaib tadi, gaib. Iman kepada akhirat, iman kepada surga, iman kepada neraka, iman sesuatu yang tidak kelihatan mata. Nah, sementara kita hidupnya hari-hari itu justru yang kita pelajari, yang kita lihat, yang kita pikirkan, itulah hari-hari yang nyata ya. Kita selalu memikirkan yang nyata-nyata itu. Nah itu makanya iman itu bukan amanu bil basyar. Iman itu amanu bil ghaib. Kenapa begitu? Hilangnya kesan iman dalam diri kita itu akan menghilangkan kesan amal. Artinya amal yang kita lakukan yang tidak berdasarkan kepada iman itu nggak ada ruh, nggak ada ruh. Maka anak sekarang kan gitu. Sholat itu bukan karena takut kepada Allah. Sholat itu karena dikongkon wong tua kan gitu. Kalau nggak dikongkon orang tua, nggak ada orang tua yang nggak sholat. Bangun itu karena diopiak-opiak. Ya, nggak ada rasa cinta dalam diri kita sendiri bahwa saya harus bangun karena nanti saya akan menghadapi resiko persidangan Allah di hari kiamat. Saya harus mempertanggungjawabkan setiap amal yang Allah telah berikan, kan gitu. Jika datang semangat itu dari keyakinan, dari diri sendiri, maka dia akan semangat gitu kan. Tapi kalau keyakinan itu belum tertanam dalam hatinya dan jiwanya, ya bisa jadi saya kemusola tuh yang teguh kepenak lah misalnya. Gitu juga santri diopiak-opiak
Begitu juga anak ya. Anak itu bisa jadi begitu karena diopiak-opiak gak enak sama bapak, nanti dimarahi bapak. Jadi pikiran yang ada karena yang terlihat dari luar. Kan gitu, anak kecil kalau mainan pisau karena kasih sayangnya orang tua, ya kan, padahal anak kan suka mainan pisau. Nah, jangan anak seolah-olah nakal gitu ya, pisau diminta bapak kan gitu. Anak kecil mau mainan pinggir kali di lereng, ya, dia kan suka asik lihat air mengalir kan, tapi orang tuanya khawatir kan kalau dia kecemplung kan gitu, dia ambil nakal bapak kan gitu. Jadi anak lama nggak pulang nggak makan, mainan terus kan gitu. Makan dulu kok, diseret dibawa pulang nggak pengen makan, suruh makan, dipaksa makan. Itu sebenarnya kasih sayang orang tua kepada anak dan ketidaktahuan anak terhadap kondisi bahaya di situ kan gitu. Jadi adalah analogi bahwa kita sesungguhnya perlu memahami secara mendalam ya tentang persoalan-persoalan iman, persoalan yang gaib. Nah, orang-orang yang hijrah dan nusroh itu, kemudian walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikutinya. Kita kan nggak ngalami hidup Nabi, nggak ngalami zaman sahabat, maka hukum kita adalah walladzina tabauhum biihsan. Kita ngikuti cara mereka, cara Rasul dan sahabat-sahabat. Maka Allah ridho kepada mereka. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan pasti ini Allah akan memberikan mereka surga, ya, dijanjikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dzarikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang agung yang besar. Nah ini mari kita sekarang adalah bagaimana memikirkan diri kita berada dalam kondisi kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja barangkali apa yang dapat saya sampaikan, supaya kita tetap semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menjaga iman, supaya kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Mulai bisa digunakan ini HP-nya, kemarin 1 bulan lebih, hampir 2 bulan HP-nya rusak gitu ya. Ini sudah mulai bisa digunakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.